Thank you very much indeed for your warm welcome. Terima kasih untuk sambutan yang hangat kepada saya. I'd like to express my thanks to the rector and the staff here at Petra University for welcoming me yesterday and again today. Saya juga berterima kasih kepada rektor universitas ini yang sudah menyambut saya kemarin dan juga hari ini. And also for the kind words of the chair of the board here, Cantus, and our other brothers and sisters. Dan juga saya berterima kasih kepada ketua GBC Perkantas dan juga kepada seluruh saudara yang lain. It's a very great pleasure for me to be in Surabaya and in Indonesia. This is my first visit. Saya sangat senang untuk berada di Surabaya dan di Indonesia. Ini adalah kunjungan saya yang pertama. And I'm very much enjoying your hospitality and your warm climate. Saya sangat menyukai, saya sangat menikmati keramah-tamahan kalian dan juga iklim yang tidak terlalu dingin ya, iklim yang panas. And I'd also like to thank Bekantas for their kindness in producing this little book on integrity. Saya juga berterima kasih kepada Perkantas untuk menerbitkan buku Integritas. It looks to me as though it's a very good production by Perkantas, and I'm most grateful. Menurut saya itu adalah sebuah penerbitan yang bagus dan saya sangat berterima kasih. A few weeks ago I received a copy of the book that has been translated in South Africa, in Afrikaans. Beberapa minggu yang lalu saya menerima terjemahan buku Integritas dalam bahasa Afrika dari Afrika Selatan. And when I turned the book over and looked at the back, there was a photo of Jonathan Lamb. Ketika saya melihat bagian belakang dari bukunya, saya melihat ada foto dari Jonathan Lamb. Except I'm afraid they searched the internet for a photo of Jonathan Lamb. Mungkin mereka browsing internet untuk sebuah foto dari Jonathan Lamb. And it wasn't this one. Dan foto itu bukan saya. It was much younger and more handsome. Dalam foto itu saya jauh lebih muda, jauh lebih ganteng. So I think they did that to increase their sales. That's my impression. Jadi saya rasa mereka melakukan itu untuk meningkatkan penjualan. Well, we're going to look at these three themes which our chairman has introduced, and they will all be based in 2 Corinthians, the book of 2 Corinthians. Kita akan melihat 3 hal dan itu semua akan didasarkan pada 2 Korintus. And we will begin by reading the passage for this morning, which is 2 Corinthians chapter 1, verses 12 to 22. Kita akan mulai dengan membaca 2 Korintus 1 ayat 12 sampai 22. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahami sepenuhnya. Seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak. Tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. I often use an illustration about a man who lost his job. Saya sering menggunakan ilustrasi mengenai seorang
yang kehilangan pekerjaannya. And the news appeared in many papers around the world. Berita tentang orang ini ada di banyak surat kabar di seluruh dunia. It's a very simple story Ceritanya sangat sederhana. of a man who drove supply lorries for Coca-Cola. Tentang seorang laki-laki yang berkeliling dengan mobil untuk menjual Coca-Cola. And unfortunately, he insisted on drinking Pepsi when he was at work. Sayangnya dia bersikeras untuk minum Pepsi. And so he was fired. He lost his job. Jadi dia dipecat, dia kehilangan pekerjaannya. And when I read this story, felt extremely sorry for the man, and I felt it was rather unjust. Ketika saya membaca cerita ini, saya merasa sangat kasihan kepada orang ini, dan saya merasa ini tidak adil. If it had been the chief executive of Coca-Cola who had been found with the Pepsi under his desk, kalau saja yang kedapatan minum Pepsi di bawah mejanya adalah seorang pimpinan, then of course that would be a different matter, because leaders are meant to live their vision. Tentu saja itu akan menjadi hal yang berbeda, karena seorang pemimpin harus hidup sesuai dengan visinya. In the new styles of business management, it's important not simply to have a mission statement. Dalam sistem bisnis yang saat ini, sangat penting bukan saja memiliki misi, but also to embody that statement, to demonstrate the reality of that mission statement. tapi juga mewujudkan kalimat-kalimat misi tersebut. We feel the same, don't we, about politicians as well as businessmen? Bukankah kita juga memikirkan hal yang sama tentang para politisi? They may declare their manifesto of what they're going to do. Mereka bisa saja mendeklarasikan apa-apa yang mereka akan lakukan. But too often, what happens in the real world is very different. Tetapi seringkali yang terjadi dalam kenyataannya adalah sangat berbeda. And I think we understand this challenge as Christians and as churches as well. Kita juga mengerti tantangan ini dalam kehidupan gereja. When people look at us, do they see anything that is distinctive about the Christian community? Ketika orang melihat kita, apakah mereka melihat sesuatu yang berbeda dalam kekristenan kita? Do they see lives and communities which support the message of the Christian gospel? Apakah mereka melihat kehidupan, kerendahan hati yang mendukung pesan dari Injil? Of course, the early Christians had to live consistent lives. Tentu saja orang-orang Kristen mula-mula harus hidup sesuai dengan. They were being watched. Karena mereka terus-menerus diawasi. And as they proclaimed the radical message of the gospel in the first century, Ketika mereka memproklamasikan pesan yang sangat radikal dalam abad yang pertama, people would judge whether or not this message was true by the quality of their lives. orang-orang akan menghakimi apakah pesan ini sesuai dengan kualitas dari hidup mereka. How they reacted under pressure. Bagaimana mereka bereaksi terhadap tekanan. How they lived together as a Christian community. Bagaimana mereka hidup bersama-sama sebagai komunitas Kristen. The kinds of economic relationships that they had. Juga dalam kehidupan atau relasi ekonomi. In all of these ways, they were being watched. Dalam seluruh hidup mereka, mereka diawasi. In fact, John, in his epistle, expresses it like this. Rasul Yohanes dalam suratnya juga mengekspresikan hal ini. If you say that you live in Jesus Christ, jika Anda mengatakan bahwa Anda hidup dalam Kristus, then you must walk as Jesus walked. Anda harus juga berjalan sebagaimana Yesus berjalan. Anda harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Your life and behavior must be the same as Jesus himself. Hidup dan tingkah laku Anda harus sama dengan kehidupan Kristus. That we could summarize that with a simple phrase from the card game poker. Kita bisa meringkas hal ini dengan satu
dari permainan poker. I can tell you're very good Christians. You don't play the card game. Saya rasa Anda semua tidak bermain poker di sini. But there is a phrase in this game. Ada satu frase atau satu kalimat dalam permainan ini. If you say that you have a very good set of cards in this game, Jika Anda memiliki satu set kartu yang bagus dalam permainan ini, put your money where your mouth is. letakkan uang Anda di mana mulut Anda berada. That means put the money on the table. Prove that what you say is true. Itu berarti bahwa kalau Anda meletakkan uang Anda, itu berarti uang Anda di atas meja, itu berarti bahwa benar kartu Anda baik. Now this call for integrity is found, of course, in many areas of life. Panggilan untuk hidup yang berintegritas ditemukan dalam dalam banyak aspek dari kehidupan. On the screen, you'll see some of the statements by businesses. Di layar televisi, Anda dapat melihat beberapa kalimat yang dikatakan oleh para bisnismen. The Ford Motor Company, integrity is never compromised. Sebuah perusahaan otomotif Ford mengatakan bahwa integritas tidak pernah dikompromikan. Or Shell companies insist on honesty and integrity in all aspects of the business. Perusahaan Shell bersikeras mengutamakan kejujuran dan integritas dalam seluruh aspek bisnisnya. Or in IT, Hewlett Packard, we conduct our business with uncompromising integrity. Hewlett Packard mengatakan bahwa kami menjalankan usaha kami dengan integritas yang penuh tanpa kompromi. And it's also a quality which features highly in the expectations of employees. Sifat ini adalah juga sifat yang diharapkan sangat tinggi oleh para karyawan. It means being honest. Ini berarti menjadi jujur. We want the boss to be straightforward with people. Para karyawan ingin agar atasannya bersikap terus terang kepada karyawan. It means being consistent in the way you act. Bersikap konsisten dalam setiap tindakannya. We don't want a church leader or a business leader to say one thing today and a different thing tomorrow. Kita tidak ingin seorang pemimpin gereja mengatakan sesuatu pada hari ini dan kemudian ternyata mengatakan yang lain di hari yang lain. So, what does integrity mean? Jadi apa sesungguhnya integritas itu? Well, on the screen I put two ideas. Di layar LCD saya menyebutkan dua hal. First of all, it means a state of wholeness, a state of completeness. Yang pertama-tama itu adalah suatu keadaan yang utuh dan lengkap. So in some parts of the world where they often have earthquakes, di beberapa bagian dari dunia di mana sering terjadi gempa bumi, very often they have to check buildings or bridges for structural integrity. Seringkali mereka harus memeriksa integritas struktur dari gedung-gedung ataupun jembatan. They want to make sure that every part of the building fits together as it should be. Mereka ingin tahu apakah setiap bagian dari gedung-gedung itu, setiap strukturnya itu menyatu dengan baik. So for us that means living a life which is integrated with the parts fitting together. Jadi untuk kita ini berarti kehidupan yang menyatu dengan baik. Setiap hal menyatu dengan baik. So there is a coherence between the different parts of our life. Ada keselarasan dalam bagian-bagian dari hidup. So the value system which we profess as Christians. Jadi nilai-nilai yang kita katakan sebagai seorang Kristen shapes every part of our life. Membentuk setiap aspek kehidupan kita. Some people think that the lovely Hebrew word shalom is a good word to express this. Beberapa orang berpikir bahwa suatu kata-kata indah, shalom, kata-kata berani yang indah, ini mengartikan integritas itu. It means the whole of life having this sense of harmony and unity. Jadi keseluruhan hidup memiliki keselarasan dan harmoni. But then integrity has a second related meaning. Integritas mempunyai arti yang kedua. And this is more common in everyday conversation. Ini lebih umum dalam
pembicaraan sehari-hari. And we use it to mean soundness in truth and morality. Ini berarti keteguhan dalam kebenaran dan moralitas. A person of integrity is a person who is upright, who is honest, who is sincere. Seorang yang berintegritas adalah seorang yang lurus, jujur dan tulus. We can trust this person because there is an integrity, a consistency between word and action and character. Kita bisa mempercayai seseorang karena ada konsistensi integritas antara kata-kata dan sifat atau karakter. Yesterday I used the illustration here of watching a TV news report. Kemarin saya menggunakan ilustrasi tentang menonton sebuah acara berita, where the sound and the vision aren't quite synchronized. Di mana suara dan gambarnya tidak sinkron. And you watch the face, this animated face speaking. Jadi kita melihat gambarnya bersuara, but the words don't relate to this mouth. Tapi kata-katanya tidak cocok dengan gerakan mulutnya. And it's very difficult to take this person seriously. Tentu saja sangat sulit untuk dengan serius memperhatikan orang ini. And it is exactly the same in ordinary life. Ini sama dengan yang terjadi dalam kehidupan kita. If a person says one thing but lives another, we find it difficult to take them seriously. Jika seseorang mengatakan sesuatu dan kemudian tindakannya tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya, kita akan mengalami kesulitan untuk memperhatikan orang ini atau menganggap orang ini dengan serius. But where a Christian lives her words, tetapi jika orang-orang Kristen hidup seturut dengan yang dikatakannya, where we keep our promises, ketika kita menepati janji-janji kita, where we demonstrate the truth in the way we live, ketika kita mendemonstrasikan kebenaran di dalam hidup kita, then this is credible Christianity. Inilah kekristenan yang bisa dipertanggungjawabkan. Well, now one of the best examples of integrity is from 2 Corinthians, which we're going to look at today. Salah satu contoh yang sangat baik dari integritas adalah yang tertulis dalam 2 Korintus yang akan kita pelajari hari ini. As you see on the screen, this was a very personal letter written by Paul. Seperti yang Anda lihat dalam layar LCD, ini adalah sebuah surat yang sangat pribadi yang ditulis oleh Rasul Paulus. And it describes the pressures and the joys of his Christian service. Ini menyatakan tekanan-tekanan dan juga sukacita dari pelayanan Paulus. Because Paul faced many challenges to his integrity. Karena Paulus menghadapi sangat banyak tantangan dalam integritasnya. The Corinthians were very suspicious of this man's leadership. Orang-orang di Korintus sangat curiga atas kepemimpinan orang ini. And he was being criticized for a range of issues by the people in Corinth. Dia dikritik dalam berbagai hal oleh orang-orang di Korintus. He was being accused of being very unreliable. He promised to visit and then didn't turn up. Dia dituduh sangat tidak reliable atau sangat tidak bertanggung jawab, tidak dapat diandalkan. Dia menjanjikan sebuah kunjungan tetapi tidak dilakukannya. And at first sight it seems strange that the Bible should include this kind of information. Pertama kali kita membacanya, kita merasa aneh bahwa Alkitab memasukkan informasi ini. Why does it talk about Paul's travel plans, for example, or his diary, his agenda? Mengapa membicarakan tentang schedule Paulus, membicarakan tentang rencana perjalanan Paulus atau agenda Paulus? Well, the reason is that although these things might appear very straightforward and simple, alasannya adalah meskipun ini sangat jelas dan sederhana, they reflect a way of life that said something about Paul's credibility. Mereka menyatakan tentang cara hidup Paulus dan memberitahukan tentang integritas Paulus. Paul had been working with the Corinthians for about 18 months. Paul telah bekerja dengan orang-orang Korintus selama 18 bulan. And as a pastor, he was very close to them.
Sebagai seorang gembala, ia sangat dekat dengan mereka. But some things were happening which were very bad, some moral problems in the church. Tapi ada sesuatu yang terjadi yang sangat buruk, satu problem moral. So Paul had to write to them in what was quite a strong letter. Jadi Paulus harus menulis kepada jemaat di Korintus, dia harus menulis sebuah surat yang sangat keras. Of course, he hoped that soon the warm relationship would come back. Tentu saja dia berharap bahwa hubungan yang hangat ini akan kembali kemudian. But unfortunately, it didn't happen. Tetapi sayangnya itu tidak terjadi. And a group of people arrived in Corinth who did everything they could to undermine Paul's authority. Dan sekelompok orang-orang tiba di Korintus untuk melemahkan otoritas Paulus. And they started what in politics is called a smear campaign. They cast doubt on Paul's character. Jadi ini seperti kampanye politik, di mana seorang lawan politik itu menyebarkan berita yang melemahkan lawannya. He had hoped to visit them on his next tour of Greece. Paulus berharap untuk mengunjungi jemaat Korintus dalam rencana perjalanannya yang kemudian. But he'd had to change his plans. Tetapi ia harus mengubah rencananya. There were good reasons why he did that. Ada alasan-alasan yang bagus, ada alasan-alasan yang tepat mengapa ia mengubah rencananya. But it just added to his problems. Tetapi itu justru menambah masalahnya. Oh, Paul, he's a leader you can't trust, they said. Oh, Paulus atau seorang pemimpin yang tidak bisa dipercaya. He makes big promises. Membuat janji-janji yang besar. But he fails to deliver. Tetapi gagal untuk menepatinya. He's unreliable. Dia tidak dapat dipercaya, tidak dapat diandalkan. So the passage which we read together gives us some very important ideas about what integrity looks like. Jadi perikop yang kita baca ini memberikan kepada kita seperti apa integritas itu. And there are three which I'd like to give you. There are three. Ada tiga hal yang akan saya bahas di sini. First of all, sincerity. Yang pertama-tama adalah ketulusan. Pure motives. Motivasi yang murni. Let's read verse 12 again. Mari kita membaca ayat 12 tadi. This is our boast. Our conscience testifies that we've conducted ourselves in the world, and especially in our relations with you, in the holiness and sincerity that are from God. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia. So he speaks very directly about his integrity. Jadi ia berbicara secara langsung tentang integritasnya. In my English version, the words are holiness and sincerity, but some Bibles say simplicity and sincerity. Dalam Alkitab bahasa Inggris, kata-kata yang digunakan adalah holiness dan sincerity, artinya adalah kekudusan dan ketulusan. Tetapi dalam beberapa versi Alkitab bahasa Inggris yang lain yang digunakan adalah simplicity atau kesederhanaan dan ketulusan. So it is saying that Paul is very straightforward. Jadi dalam hal ini Paulus sangat jelas. He acts in this clear, simple, sincere way in all that he does. Jadi dia bersikap dengan tulus, dengan sederhana dalam setiap yang dia lakukan. He's not trying to deceive people. Dia tidak mencoba untuk membohongi orang atau berlaku licik kepada orang. The words he's using are rather like watching a child with their parents. Kata-kata yang digunakan adalah seperti melihat sikap seorang anak dengan orang tuanya. A child is very uncomplicated. Seorang anak sangat tidak kompleks. They're spontaneous, they're direct. Mereka spontan dan mereka langsung. So sincerity means that Paul's motives were pure, they were unmixed. Jadi ketulusan berarti bahwa motivasi Paulus adalah murni dan tidak bercampur.
He wants to be completely open and transparent with them. Dia berusaha untuk terbuka dan transparan pada jemaat Korintus. Well, how is that possible for us? Bagaimana itu bisa kita lakukan? The important thing to see in verse 12 again is that he says these qualities are from God. Dalam ayat 12 dia mengatakan bahwa kualitas ini berasal dari Allah. At the end of verse 12 he says we have acted according to God's grace. Di dalam ayat 12 dikatakan bahwa oleh kekuatan kasih karunia Allah. Now this is one of the many encouragements that we need to hear today when we think about this subject of integrity. Jadi ini merupakan satu motivasi atau dorongan untuk kita melakukan integritas. Having a seminar on integrity could make us feel very guilty. Mengadakan seminar integritas bisa membuat kita merasa sangat bersalah. We feel all of this is beyond us. It's impossible to live like this. Kita bisa merasa bahwa hal ini sangat sulit dilakukan, ini tidak mungkin dilakukan. But verse 12 says this is a quality from God and by God's grace in our lives. Tapi di Alkitab dikatakan bahwa ini adalah kualitas dari Allah, kualitas yang dimungkinkan oleh kasih karunia Allah. God is going to provide what we need to live our lives with this kind of sincerity. Tuhan akan memberikan kemampuan supaya kita bisa hidup dengan integritas, hidup dengan ketulusan. So that is how Paul speaks to these Corinthian believers. Jadi beginilah cara Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus. On the screen there are other verses that you could note down where Paul says the same in his writing to the church. Di layar LCD Anda bisa melihat beberapa ayat yang lain di mana Paulus mengatakan hal yang sama. Transparency, godly sincerity. Keterbukaan adalah kesalehan yang tulus. He says here there is no manipulation. Dikatakan di sini tidak ada yang manipulatif. Now this is very important in Christian community. Ini sangat penting dalam komunitas Kristen. Too often we can be manipulative in the churches. Seringkali kita bisa menjadi manipulatif dalam kehidupan bergereja. We can have our hidden agendas. Kita bisa memiliki agenda-agenda yang tersembunyi. And of course this is often what makes people disillusioned with politicians or with businessmen. Ini yang membuat masyarakat tertipu dengan para politisi. So it's very important that in our attitudes, in our behavior, in our motives, we live by this standard. Jadi sangat penting dalam sikap kita, dalam tingkah laku kita, dalam motivasi kita, kita hidup seturut dengan standar itu. Sometimes it's very easy for us to break confidences between people. Kadang-kadang sangat mudah bagi kita untuk tidak dipercayai oleh orang-orang. Or to talk about people behind their back. Atau membicarakan orang lain di belakang mereka. Or to misrepresent somebody in an email message. Atau mengatakan yang tidak tepat tentang seseorang dalam sebuah email. Or we can use power in the wrong way in all kinds of relationships. Kadang-kadang kita bisa menggunakan kekuasaan dengan cara yang salah dalam berbagai relasi. Sometimes we can use money to influence people. Kadang-kadang kita bisa menggunakan uang untuk mempengaruhi orang. Now you notice what Paul is saying here. Kita memperhatikan apa yang dikatakan Paulus di sini. His conscience is clear. Hati nuraninya sangat jelas. And his motives and his attitude, his behavior is above board. It is transparent, open. Sikapnya, tingkah lakunya, motivasinya sangat terbuka. That leads him then to talk about a second quality, consistency. Kita akan membicarakan kualitas yang kedua, yaitu konsistensi. You'll see on the screen I put that subtitle, Living Life as a Whole. Konsistensi adalah menjalani hidup sebagai satu keutuhan. And I give you 3 examples. Saya akan memberikan 3 contoh. First of all, he is consistent in all contexts. Pertama-tama, Paulus konsisten dalam segala keadaan. And you notice again what he said in verse 12? Jika kita memperhatikan apa
yang dikatakan dalam ayat 12. We have conducted ourselves in the world, and especially in our relations with you, in the simplicity and sincerity from God. Bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian. So his behavior in the world out there is the same as his behavior with these Christians. Jadi tingkah lakunya di dalam dunia di luar sana sama dengan sikap dan tingkah lakunya kepada jemaat Korintus. He's not one person over here when he's with unbelievers and a different person when he's in the church. Jadi ia bukanlah orang yang berbeda ketika ia bergaul dengan orang-orang yang tidak percaya, maupun ketika berbeda dengan ketika dia bergaul dengan orang-orang yang percaya. And that's a question that we have to ask ourselves. Itu adalah pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Am I consistent when I'm studying or in my office and when I'm in the church? Apakah kita sudah bersikap konsisten ketika kita studi, ketika kita berada di kantor? Demikian pula ketika kita berada di gereja. I recently read a news report about a German driver who was arrested. Saya baru saja membaca tentang seorang Jerman, warga negara Jerman yang baru saja ditangkap. And he was fined some money because he assaulted a traffic policeman. Ia didenda, jadi ia didenda jumlah yang banyak karena dia menyerang seorang polisi. He parked his car illegally in the wrong place. Jadi dia salah memarkir kendaraannya di tempat yang salah. The policeman had given him a ticket because he parked his car in the wrong place. Polisi menilang dia karena dia parkir di tempat yang salah. And the man had punched him in the face. Dan orang ini memukulnya di wajah. Because he refused to remove the ticket from his vehicle. Karena polisi itu menolak untuk membuang tiket hilangnya itu dari kendaraan. And the news report said that Heinrich, this businessman, is an anger management consultant. Jadi orang ini adalah seorang konsultan dalam manajemen kemarahan. Now we all know how easy it is to be one thing here and another over here. Kita semua tahu betapa mudahnya untuk menjadi seseorang yang bersikap demikian, kemudian bersikap berbeda di kemudian hari. Am I a different person at home from how I am at work? Apakah saya orang yang berbeda ketika saya berada di rumah dengan ketika saya berada di kantor? Am I one person in my office and another person in the church? Apakah saya orang yang berbeda ketika saya di kantor dan ketika saya di gereja? Am I one person when I'm in a traffic jam? Apakah saya orang yang sama ketika saya di tengah-tengah kemacetan lalu lintas? Or when I'm filling out the information for tax purposes? Atau ketika kita sedang mengisi SPT? Or when I am in the church talking to other people? Atau ketika kita sedang di gereja berbicara kepada orang-orang? You see, Paul calls us here to live in a consistent manner. Paul mengajak kita untuk hidup secara konsisten. Whether it's in the world or whether it's with fellow believers as Christians, there should be a consistency about our lives. Apakah kita berada di dunia ataukah ketika kita sedang berada dengan orang-orang bersama-sama dengan orang-orang percaya, kita harus hidup dengan konsisten. First, he's consistent in all contexts, and then second, he's consistent in his communication. Jadi yang pertama adalah konsistensi dalam segala keadaan, dan yang kedua adalah konsistensi dalam komunikasi. Whether it's writing or speaking. Apakah itu secara tulisan atau secara verbal? He talks about it in this next verse, verse 13. He talks about it in verse 13. Ia mengatakan hal ini dalam ayat yang ke-13. We try to write clearly, he is explaining here. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. He's not guilty of double standards in the way he writes or speaks. Jadi dia tidak memiliki dua standar dalam. Jadi dia tidak berbeda dalam apa yang dia katakan dengan dalam apa yang dia tuliskan.
He means what he says, and he says what he means. Ia sungguh-sungguh memaksudkan apa yang dia katakan, dan dia mengatakan apa yang dia maksudkan. This is picked up several times in the letter in 2 Corinthians. Ini disebutkan beberapa kali dalam surat-suratnya kepada orang Korintus. And he says to them later on in chapter 10, dia menyebutkannya juga kemudian dalam pasal 10. you should realize that I'm the same person when I'm writing a letter as when I'm with you talking to you. Anda harus menyadari bahwa saya adalah orang yang sama ketika saya berkata-kata kepada kamu dan ketika saya menulis kepada kamu. He is completely consistent in all of his relationships. Dia sangat konsisten dalam setiap relasinya. So there's no need to read between the lines to see what is he really trying to get at. Jadi tidak perlu mengira-ngira apa yang dia maksudkan atau maksud di balik perkataannya. He wants to live life as a whole. Dia ingin hidup sebagai satu kesatuan, hidup yang konsisten. And thirdly, he's consistent in his practical behavior. Dia juga konsisten dalam hal-hal yang praktis. We haven't time this morning to look in detail, but in chapters 8 and 9 he talks about how he manages money. Kita tidak mempunyai waktu untuk membicarakan hal ini, tetapi dalam pasal 8 dan 9 disebutkan tentang bagaimana ia mengatur keuangannya. In those chapters he's describing a special fund, a collection that he's making. Dalam pasal-pasal ini dijelaskan bagaimana ia mengatur persembahan yang dia kumpulkan dari beberapa jemaat. And how he and his colleagues manage money is very critical. Ini merupakan satu keadaan yang sangat penting bahwa dia dan rekan-rekan pelayanannya mengatur keuangan. And this is in the Bible because how we manage money today is also a test of integrity. Ini disebutkan di dalam Alkitab karena bagaimana kita mengatur keuangan juga merupakan satu tes terhadap integritas kita. So he says in chapter 8 that we want to avoid any criticism. Dikatakan dalam pasal 8 bahwa kami ingin menghindari segala kritik atau celaan. And that the way in which they handle money should be clear before God and clear before them. Jadi cara dia mengatur keuangan harus jelas di hadapan Allah, harus benar di hadapan Allah, juga benar di hadapan manusia. And he describes the various ways he goes about to make sure handling money is done properly. Dia menuliskan hal itu untuk mengatakan, untuk memastikan bahwa pengaturan keuangan dilakukan dengan benar. So let me ask the question again. Jadi izinkan saya menanyakan pertanyaan ini lagi. Why does the Bible include this kind of information? Mengapa kita memasukkan informasi ini About Paul's travel plans? tentang rencana perjalanan Paulus, About how he made the collection for money? tentang bagaimana dia mengumpulkan persembahan dari jemaat? Well, it was because Paul realized what was at stake, why this was so important. Karena Paulus menyadari betapa pentingnya hal-hal ini. It wasn't just his credibility. Ini bukan saja mengenai kredibilitas dirinya sendiri. It was the credibility of the gospel message which he was bringing to them. Ini juga menyangkut kredibilitas pesan Injil yang dia beritakan kepada mereka. And that's why these words are so important for us as Christians. Itu sebabnya perkataan-perkataan ini sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen. Sincerity, Ketulusan, consistency. These words say something not just about us as Christians. Kata-kata ini tidak menyiratkan tentang kita saja sebagai orang Kristen, but they say something about the gospel which we believe. Tetapi ini juga menyangkut Injil yang kita percaya. Last night I watched the former Prime Minister on television, our former Prime Minister in England, Tony Blair. Tadi malam saya menonton Perdana Menteri Inggris yang lalu, Tony Blair. And he was giving evidence about the war in Iraq. Ia sedang memberikan bukti-bukti tentang perang di Irak. Recently he was giving a speech encouraging
Western nations and other nations to commit to freedom. Sebelumnya dia juga mengatakan kepada dunia Barat tentang kebebasan, tentang freedom. But one journalist I read said this. Tetapi ada seorang wartawan yang saya baca menulis hal ini. Well, it's a great message, she said. Pesan itu bagus, pesan itu baik. But it is contaminated by the messenger. Tetapi pesan itu sendiri ternodai atau terkontaminasi oleh si pembawa pesannya. And you can understand the point she was making. Kita bisa mengerti poin yang dia ingin katakan. That if you lose trust in the messenger, then you lose trust in the message. Jika Anda kehilangan rasa percaya pada orang yang membawa pesan itu, maka Anda juga tidak bisa percaya pesan yang dia sampaikan. And people stop listening. Orang-orang jadi berhenti mendengar. If they're cynical about the messenger, then they give up on the credibility of the message. Jika mereka bersikap sinis terhadap orang yang membawa pesan, maka mereka juga meragukan kredibilitas pesannya. And so that's why Paul was so concerned about these ordinary practical things in our lives. Itu sebabnya Paulus sangat memperhatikan hal-hal praktis dalam kehidupan sehari-hari. Now the reason why he defended himself against these criticisms from the Christians in Corinth, alasan mengapa ia mempertahankan diri terhadap kritik-kritik dari jemaat di Korintus, because he was concerned about the truth of the message, the truth of the gospel. Itu karena dia sangat peduli dengan kebenaran pesan Injil yang dia sampaikan. To him, this was what really mattered. Bagi Paulus, ini yang paling penting. So let me ask you about your own life, if I may. Jika boleh, izinkan saya bertanya tentang hidup Anda. The way you keep your promises, perhaps. Mungkin bagaimana Anda menepati janji Anda. The way you carry out your responsibilities. Bagaimana Anda melakukan tanggung jawab Anda. I spoke to someone in my own church some while ago. Saya berbicara dengan seseorang di gereja saya sendiri beberapa waktu yang lalu. And she is responsible for running a small home group, gathering with churches' homes. Orang ini bertanggung jawab mengatur satu pertemuan rumah, satu pertemuan yang diadakan di rumah. And she said to me, it's not very important. Dia mengatakan kepada saya, ini tidak terlalu penting. I have to make sure my home is open. Saya hanya harus memastikan rumah saya terbuka. I make the coffee. Saya membuat kopi. I make people feel at home. Saya memastikan orang-orang merasa nyaman di rumah. It's not so important. Ini tidak terlalu penting. But we shouldn't lose sight of what Paul is saying here. Tapi kita tidak boleh kehilangan inti dari apa yang Paulus katakan. In these very small tasks that we have to carry out, dalam hal-hal kecil yang kita harus lakukan, the way we do them says something about what we believe. Cara kita melakukannya mengatakan sesuatu mengenai apa yang kita percayai. The way we react when we are under pressure, for example. Bagaimana kita bereaksi terhadap tekanan ketika kita tertekan. The way we serve with these small and irritating jobs. Cara kita mengatasi pekerjaan-pekerjaan yang sangat mudah membuat marah. The way we communicate our messages by email. Cara kita berkomunikasi, mengkomunikasikan pesan kita dengan email. In all of these ways, we are saying something about the credibility of the message of the gospel. Semua hal ini mengatakan sesuatu tentang kredibilitas dari Injil. And just like the early Christians in the first century, sama seperti jemaat mula-mula di abad yang pertama, our lives are being watched. Hidup kita diawasi. Does the way we live support the message we proclaim? Apakah cara hidup kita mendukung apa yang kita beritakan? I once had to visit the country of Bulgaria. Satu kali saya mengunjungi Bulgaria, negara Bulgaria. And I hadn't been told
that in Bulgaria, this is no. Jadi saya tidak diberitahu bahwa di Bulgaria menganggukkan kepala berarti tidak. And this is yes. Menggelengkan kepala berarti ya. Now I've been watching you, Saya telah mengamati Anda semua. and I think you do the same as we do. Am I right? Jadi anggukan kepala berarti sama dengan yang. But I was invited to speak in this church in Sofia, in Bulgaria, Jadi saya harus berbicara di gereja ini di Bulgaria. and I began to preach. Dan saya mulai berkhotbah. And I noticed some heads along the back row beginning to go like this. Jadi kalau saya melakukan itu di negara saya atau di sini di Indonesia, Yes. ini memberikan dua arti. Yes. Mengangguk berarti ya. I believe in the gospel, Saya percaya pada Injil, but the way I behave is very different. tetapi sikap saya, tetapi tingkah laku saya sangat berbeda. Well, that leads to the third and the last quality I want to mention. Sekarang kita akan membicarakan kualitas ketiga. That's the word reliability. Kata-kata reliability yang berarti dapat diandalkan atau dapat dipercaya. It is reflecting God's faithfulness. Ini merupakan cermin dari kesetiaan Allah. Because in the verses which we read together, Paul makes that connection between his behavior and God's behavior. Jadi dalam ayat-ayat yang kita baca, Paulus membuat satu kaitan antara kesetiaan kita dengan kesetiaan Allah. First of all, he talks about his own trustworthiness in verses 15 to 17. Di ayat 15 sampai 17, dia mengatakan tentang sikapnya yang dapat dipercaya. And as we read, he there tries to defend his reliability. Di sana dia berusaha untuk membela dirinya sendiri bahwa dia dapat dipercaya. As I said, he hoped to visit them on 2 occasions when he was traveling in Greece. Dia mengatakan bahwa dia berharap akan mengunjungi Jemaat Korintus 2 kali. And he wasn't taking things lightly as he planned his travels. Dia tidak menganggap hal ini remeh ketika dia merencanakan perjalanannya. I put it on the screen. You see his motives. They weren't selfish at all. Di layar LCD saya menuliskan bahwa motivasinya tidak sama sekali tidak egois atau tidak untuk kepentingan dirinya sendiri. He makes it clear in verse 15, his travel was entirely for their benefit. His thinking was about them. Dengan jelas dia mengatakan bahwa rencana perjalanannya adalah untuk kepentingan mereka. And then you see his values he expresses there. Kita juga bisa melihat nilai-nilai dari Paulus. He repeats this emphasis on being reliable, on being sincere. Dia mengulangi, terus-menerus menekankan sifat dapat dipercaya, dapat diandalkan. If you look at verse 17, when I planned to do this, do I do it lightly? Do I make my plans in a worldly manner, so that in the same breath I say yes, yes, and no, no? Jadi adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini, atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? So he wasn't saying yes and no at the same time. Apakah dia mengatakan ya dan tidak pada saat yang sama? He wasn't making promises one day only to break them the next day. Dia tidak membuat suatu janji pada suatu hari hanya untuk tidak menepatinya pada hari yang lain. He prepared his plans thoughtfully in God's presence and for the benefits of those Corinthians. Dia mempersiapkan rencana perjalanannya di hadapan Allah dengan sungguh-sungguh. And then in verse 18 he shows us the model for the way he behaves. Dalam ayat 18, ia menunjukkan, He says, as surely as God is faithful. ia menunjukkan teladan yang dia percaya. Dia mengatakan sebagaimana Allah yang adalah setia. You see what he's doing again? Jadi Anda bisa melihat apa yang dia lakukan lagi. He's demonstrated that his behavior reflects God's behavior. Jadi dia sedang menyatakan bahwa sikap dan tingkah lakunya itu seturut dengan sikap dan tingkah laku Allah. So he describes God's faithfulness and his faithfulness in verses 18 to 20.
Jadi dalam ayat 18-20 ia menyatakan kesetiaannya dan juga kesetiaan Allah. You see, he says in verse 18, as surely as God is faithful, our message to you is not yes and no. Dalam ayat 18, demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. How do you know God is faithful to you? Bagaimana Anda tahu Allah itu setia kepada Anda? Well, on the screen, I just put the 3 reasons that he talks about. Di layar LCD saya menyebutkan 3 alasan. First, Jesus Christ is God's yes. Pertama-tama, Yesus adalah Allah yang di dalam Dia hanya ada ya. In Jesus there is no inconsistency. Di dalam Yesus tidak ada inkonsistensi. Jesus is the model of integrity. Yesus adalah panutan dari integritas, teladan dari integritas. He expresses God's faithfulness. Dia mengekspresikan kesetiaan Allah. And then next in verse 20, kemudian dalam ayat yang 20, God fulfills every one of his promises in Jesus Christ. Tuhan menggenapi seluruh janjinya dalam Yesus. And we too affirm God's faithfulness when we say amen to the preaching of the gospel. Kita juga menyatakan penggenapan janji Allah itu dengan mengatakan amin. And thirdly, in verse 21, God has given us his Holy Spirit. Dalam ayat 21 dikatakan bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita Roh Kudus. It is God who makes us stand firm in Jesus Christ. Allah yang membuat kita berdiri teguh di dalam Yesus. God has put his Holy Spirit inside us. Tuhan memberikan Roh Kudusnya di dalam hati kita. So again, if we think all of this is impossible, jadi sekali lagi jika kita berpikir bahwa semua hal ini tidak mungkin, Paul reminds us of God's faithfulness to us. Ini mengingatkan akan kesetiaan Allah kepada kita. The God who says yes in Jesus Christ. Allah yang mengatakan ya di dalam Yesus. The God who's faithful to his promises to us. Allah yang setia dalam janjinya kepada kita. The God who's given us his Holy Spirit to live in this kind of way. Allah yang telah memberikan kepada kita Roh Kudus untuk menolong kita hidup. And you can see the reasons why Paul is so concerned about this thing. Jadi kita bisa melihat mengapa Paulus begitu memperhatikan hal-hal ini. The way he lives in these practical ways, cara dia hidup dalam hal yang praktikal, yang praktis, is a reflection of the God he believes in. Merupakan cermin, merupakan refleksi dari Allah yang dia percaya. To doubt Paul, or to doubt Paul's word, was to doubt the gospel. Jadi kalau meragukan kata-kata Paulus, berarti meragukan Injil. And it's the same for us. Dan ini sama halnya dengan kita. What does the messenger look like? Bagaimana si pembawa pesan itu? Are we who carry the good news to other people reflecting that truth ourselves? Apakah kita yang membawa berita baik kepada orang-orang itu melakukan hal itu dalam hidup kita? So you'll see the summary of these 3 words. Jadi secara ringkas dalam 3 kata-kata. And we ask ourselves whether these are qualities which we express. Mari kita menanyakan kepada diri kita masing-masing apakah 3 kualitas ini ada dalam diri kita. Sincerity, consistency, reliability. Ketulusan, konsistensi, dan sifat yang dapat diandalkan. I wonder if it's possible as the people outside of the church look at us. Saya bertanya-tanya, apakah mungkin ketika orang luar melihat kita, They look at our lives and our families. ketika mereka melihat hidup kita, melihat keluarga kita, Do they see something distinctive about us? apakah mereka melihat sesuatu yang berbeda mengenai kita? About the way we handle money, Mengenai cara kita mengatur keuangan kita, about the way we tell the truth, bagaimana kita mengatakan kebenaran, about the way we keep our promises to them or to each other. bagaimana kita menggenapi atau menepati
menepati janji-janji kita. About the way we fulfill our mission statements about the gospel. Bagaimana kita menepati misi, pernyataan-pernyataan misi kita mengenai Injil. I was very struck when I was a student by a remark of a German philosopher. Saya sangat terkesan dengan ketika saya masih mahasiswa oleh sebuah pernyataan dari seorang filsuf Jerman. His name is Nietzsche. Namanya adalah Nietzsche. And he said this. Dia mengatakan hal ini. The Christian is going to have to look a lot more redeemed before I can believe in his Redeemer. Jadi orang-orang Kristen itu harus harus tampak jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah ditebus sebelum saya bisa mempercayai Kekristenan. So let me give a final illustration which I used last night with the students here. Jadi izinkan saya memberikan satu kalimat terakhir sama seperti yang saya gunakan ketika saya berbicara di hadapan mahasiswa. It comes from a book that's written by a Danish Christian. Ini berasal dari sebuah buku yang ditulis oleh seorang Kristen yang berasal dari Denmark. She went to Africa to start a coffee plantation. Jadi dia pergi ke Afrika untuk memulai sebuah perkebunan kopi. And her story is told in the movie called Out of Africa. Cerita ini diceritakan dalam sebuah film yang berjudul Out of Africa. And she describes how in her home she hired a servant boy to help with the work in the house. Dia menceritakan bahwa dia mengupah seorang anak untuk bekerja di rumahnya. And he was extremely good. Dan anak ini sangat baik. He worked very hard. Dia bekerja sangat keras. He was a very fine servant. Dia seorang pelayan yang sangat baik. But after 3 months, he said, I'm now going to move to Mombasa. Tapi setelah 3 bulan, dia lalu mengatakan bahwa dia akan pindah ke Mombasa. I'm going to leave the coffee plantation. I'm going to work for Sheikh Ali, a Muslim in Mombasa. Saya akan meninggalkan perkebunan kopi dan saya akan bekerja pada seorang syekh yang bernama Ali di Mombasa, seorang Islam. And the Danish lady, her name was Karen Blixen. She said, no, stay with me, stay. Wanita ini namanya adalah Karen Blixen. Dia berkata, jangan pergi, tinggallah dengan saya. I'd rather raise your pay, give you more money, than lose you. Saya lebih suka menaikkan upahmu, memberimu lebih banyak uang daripada kehilangan kamu. But the boy said to her this. The boy said this. Tetapi anak laki-laki itu mengatakan hal ini. He said, no, I want to decide whether to become a Christian or to become a Muslim. Saya ingin memutuskan apakah saya akan menjadi seorang Kristen atau seorang Muslim. So before I came to you, I decided I would spend 3 months with a Christian. Sebelum saya datang kepada kamu, saya telah memutuskan untuk tinggal selama 3 bulan dengan seorang Kristen. I'm going to watch the ways and the habits of Christians. Saya akan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan orang Kristen. And now I'm going to Mombasa and I'm going to watch the ways and the habits of a Muslim. Dan sekarang saya akan pergi ke Mombasa dan saya akan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan dan tingkah laku seorang Muslim. And then I will decide. Dan kemudian saya akan memutuskan. And Karen Blixen writes in her book. Dan Karen Blixen menulis dalam bukunya. She said, I'm sure even the bishop would have said this. Saya yakin bahwa sekalipun seorang uskup akan mengatakan hal ini. I wish you told me that when you first came here. Saya harap kamu mengatakan hal-hal itu ketika pertama kali kamu datang. Because our lives are being watched. Karena hidup kita diawasi. How we live says something about what we believe. Bagaimana kita hidup mengatakan sesuatu tentang apa yang kita percaya. And so, as we've looked at what integrity looks like in these practical ways, jika kita melihat wujud integritas dalam tingkah laku sehari-hari, we are pointing to the reality of the God in whom we believe.
kita menunjuk kepada Allah, kepada siapa kita percaya. And if we live with this kind of integrity, jika kita hidup dengan integritas seperti ini, it will honor the name of the Lord Jesus Christ, dia akan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. the one who reflects God's faithfulness and reliability. Ini akan mencerminkan kesetiaan Allah dan Allah yang dapat diandalkan. And it means that our gospel is believable. Dan itu berarti bahwa Injil bisa dipercayai. Because people see it lived in us. Karena orang-orang melihat Injil itu hidup di dalam kita. Thank you very much for listening so patiently. Terima kasih telah mendengarkan dengan sabar. My name is Yohanes from Surabaya. I'd like to ask you about the boy from Africa. What happened? Is he become a Christian or still? Thank you. Yang ditanyakan adalah bagaimana akhirnya anak laki-laki dari Afrika ini, apakah dia akhirnya menjadi seorang Kristen atau seorang Muslim? Well, I wish I knew the answer. I'm sorry, the book does not tell us. Saya harap saya tahu jawabannya. Bukunya tidak menuliskan tentang itu. But I like the illustration very much. Tapi saya sangat menyukai ilustrasi. Because it is in our homes, in our ordinary life, that we demonstrate the reality of our Christian faith. Karena di dalam rumah kita, dalam hidup kita sehari-hari, kita mendemonstrasikan hidup Kristen kita. May I tell you one thing which has been discovered in my own country? Saya ingin menceritakan satu yang terjadi di negara saya sendiri. There has been a survey carried out of why young people leave the church. Ada sebuah survei yang dilakukan tentang mengapa para pemuda meninggalkan gereja. Particularly teenagers, you have people who are 14, 15, 16, this age. Khususnya remaja belasan tahun yang berumur 14, 15. Particularly boys. Terutama laki-laki. They are brought up in a Christian family. Mereka dibesarkan di sebuah keluarga Kristen. They attend the church. Mereka menghadiri ibadah gereja. But by 14, 15, they begin to leave. Tetapi pada umur 14 atau 15 tahun mereka meninggalkan gereja. So my friend has done some studies to see what are the reasons for this. Teman saya mengadakan satu riset mengapa mereka melakukan itu. And of course they're very mixed, all kinds of reasons. Tentu saja alasannya bisa bermacam-macam. But one major reason is this. Tapi satu alasan utama adalah ini. These boys see their father at home and they see their father at church. Jadi di satu sisi mereka melihat ayahnya di rumah yang berbeda dengan tingkah laku ayahnya di gereja. And that is enough. Dan itu cukup menjadi alasan untuk meninggalkan gereja. It seems as though they are two different people. Sepertinya mereka adalah dua orang yang berbeda. So what I've been saying about consistency in the ordinary things of life. Jadi itulah yang saya katakan tentang konsistensi dalam
hidup sehari-hari. It's very important for the rising generation to see in our homes and in our lives. Sangat penting bagi generasi muda untuk melihat konsistensi dalam hidup kita. Nah, ini pertanyaan yang mungkin relevan dengan konteks dunia pekerjaan. Ya. Bagaimana jika pemimpin kantor menang proyek dengan cara yang salah, dan pada saat itu kita sebagai bawahan terlibat dalam proyek itu? Apakah kita akan mengerjakannya atau bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Dan seandainya ada bonus yang didapatkan dari proyek hasil KKN itu, apakah diterima atau dipersembahkan? Nah, ini tambahan saya saja ya. Ya, karena harus diakui kadang-kadang juga ini jadi problem dilematis ya. Lembaga Kristen terima persembahan dari hasil KKN. Ini juga mungkin kalau lebih jauh dari pertanyaan yang cukup menantang ya untuk kita. Jangan langsung cepat bilang puji Tuhan ya pada saat ada persembahan. Now, this is a problem in many countries around the world. Ini terjadi di banyak negara di seluruh dunia. I'm not as familiar with your culture in Indonesia as I would like to be. Saya tidak begitu mengenal kultur di Indonesia. But I know there are some very real challenges with exactly this example. Tetapi saya tahu bahwa ada tantangan-tantangan seperti ini. And I don't pretend that this is an easy situation for a Christian to be in. Saya tidak menganggap ini satu situasi yang mudah bagi seorang Kristen. For many years I have worked with the IFES, which is a fellowship of student movements around the world. Untuk selama bertahun-tahun saya telah bekerja dengan IFES, jadi sebuah gerakan mahasiswa. And in many countries there has been a discussion about how graduates who are committed Christians can live with integrity in the business world. Jadi selama bertahun-tahun telah dibicarakan bagaimana seorang alumni bisa hidup dengan integritas dalam dunia kerja. And many of them have taken courage to be distinctive in this area, in their relationships and in their business transactions. Beberapa orang telah mengambil sikap untuk memberanikan diri untuk secara berani menjadi orang yang berbeda dalam bisnis ini. And I do think it is possible for individual Christians and groups of Christians to take a stand for something which is a matter of integrity. Menurut saya adalah mungkin bagi seorang Kristen atau seorang kelompok Kristen untuk bersikap berintegritas, untuk menjadi berintegritas dalam situasi seperti ini. And in IFES, these groups of Christian economists and businessmen Jadi di IFES ada satu kelompok ekonomi dan kelompok pengusaha decided that they would try to write an apologetic for living with integrity. That is an explanation of why we should live with integrity. yang menulis tentang apologetika, tentang mengapa kita harus hidup dengan integritas. And they try to demonstrate that it makes good business sense. It is good economics to live with integrity. Jadi mereka mengatakan bahwa mereka bisa berusaha dengan baik, mereka bisa hidup secara berintegritas dalam dunia bisnis. Because so much of business is based on trust. Karena sebagian besar usaha itu didasari atas kepercayaan. And if you can't trust people, it's very difficult to develop strong economies. Jika Anda tidak bisa mempercayai orang, sangat sulit untuk mengembangkan ekonomi. If there is too much corruption in a society, then people will not invest in that society. Jika terlalu banyak korupsi dalam satu kelompok sosial, maka orang tidak akan mau berinvestasi. And there are, of course, biblical examples of people who refused to act in that kind of way, taking bribes. Jadi ada beberapa contoh Alkitab di mana orang-orang menolak untuk menerima suap. So there is a network amongst Christian graduates around the world trying to live in this kind of way. Jadi ada suatu jaringan
dari orang-orang Kristen di seluruh dunia yang berusaha hidup berintegritas. And although it is possible for an individual to make a stand like this, Sekalipun bisa saja untuk seorang individu hidup berintegritas seperti ini, jadi menolak melakukan hal-hal yang tidak benar. I do understand that is very challenging, very difficult for you. Saya sangat menyadari bahwa ini merupakan tantangan dan sangat sulit bagi Anda. And that's why we need to try to create some community or fellowship of people who are committed to this, to support each other. Jadi saya merasa bahwa sangat penting untuk membuat sebuah kelompok atau komunitas yang saling mendukung satu dengan yang lain. Whether that is in universities like this one, seperti di universitas ini, whether that's a fellowship through Bekantas or through churches, atau kelompok-kelompok persekutuan di Bekantas atau di gereja, to create a sense of solidarity that we will try to live with integrity in the business area. Untuk menciptakan rasa solidaritas bahwa kita harus hidup berintegritas di sistem sosial seperti ini. Now, I think others here might want to comment on that question because you know the context that I don't understand. Saya rasa mungkin ada orang-orang yang ingin mengomentari masalah ini karena Anda mengetahui keadaannya, situasinya, mengetahui konteksnya, dan saya mungkin tidak mengetahui. So I would welcome the comments from others, how you feel this can be done. Jadi saya mengundang mereka yang mungkin ingin memberikan pendapat atas hal ini. Good morning, Mr. Lam. My name is Paul Paulus in Indonesia. I want to ask about criticizing others. How to criticizing others when we think he make a wrong move, and I see in church some evangelists often criticizing the other evangelist, saying he is a fake prophet or he preach the wrong gospel, and I want to ask about your opinion. Should we criticizing others like this, and how to criticizing it's good think about that evangelist, so it wouldn't make any problem, but in church we will become more good, more have relation with each other. Thank you. Tadi adalah bagaimana kalau seorang penginjil mengkritik penginjil yang lain di dalam sebuah gereja, kira-kira begitu ya. Well, of course, we Christians do need to have wise judgments. Sebagai orang Kristen, tentu saja kita harus mempunyai penilaian yang baik. But it's very interesting to me that in this letter in 2 Corinthians, Paul is careful not to criticize the Corinthians. Tapi penting melihat bahwa di dalam 2 Korintus, Paulus sangat berhati-hati dalam mengkritik orang lain. That is, he will speak directly to them. Dia akan berbicara secara langsung kepada mereka. But he doesn't criticize the Corinthians to other people when he's talking to other people. Tetapi Paulus tidak mengkritik orang-orang Korintus ketika dia berbicara dengan jemaat yang lain. He in fact speaks strong positive words about them to Titus and his colleagues. Sebaliknya dia mengatakan hal-hal yang positif tentang jemaat Korintus kepada Titus dan kepada rekan sepelayanannya. To take your example, all of the evangelists, Jadi mengambil contoh para penginjil ini, it's worth reading Philippians chapter 1. Mungkin bisa dibaca Filipi pasal 1. Because there, Paul talks about other evangelists. Karena di sana Paulus berbicara mengenai penginjil yang lain. And he describes their motives. They're doing things out for their own benefit, for their own motives. Jadi dia mengatakan bahwa mereka, dia membicarakan motivasi penginjil yang lain ini, bahwa mereka mengerjakan sesuatu berdasarkan motivasi diri sendiri. And he was in prison. Dan dia berada dalam penjara. And how did he react? Dan bagaimana dia bereaksi terhadap hal itu?
He says in Philippians 1, it is true that some people preach Christ out of envy and rivalry. Philippians 1, verse 15. Filipi 1 ayat 15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. But then he says in verse 18, dan kemudian dia mengatakan dalam ayat yang ke-18, but what does it matter? Tapi tidak mengapa. The important thing is that in every way, whether from false motives or true, Christ is preached. And because of this, I rejoice. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita. So that is his test. Is the gospel being proclaimed? Jadi itu salah satu alat untuk menguji apakah Injil diberitakan. The preacher may be doing it in a way which I don't like. Seorang penginjil mungkin memberitakan Injil dengan cara yang saya tidak suka. Maybe his motives aren't exactly right. Mungkin motivasinya tidak benar atau tidak tepat. But the main concern is the gospel being preached? Tapi perhatian utamanya adalah apakah Injil diberitakan. My other points in reply to your question is this. Hal yang lain yang sebagai jawaban saya dari pertanyaan Anda. It's back to my Bulgarian illustration. Kembali pada ilustrasi tentang seorang Bulgaria. That if people outside who are listening to us bringing the gospel to them, jika orang-orang di luar mendengarkan kita mengabarkan berita Injil, see our quarreling, our criticism within the Christian family, melihat bagaimana kita berselisih paham atau melihat bagaimana kita berkelahi di dalam gereja. What does it say about our message? Bagaimana sikap dan tingkah laku yang tidak benar ini menodai pesan Injil itu. And I'm afraid that many people just give up on the Christian faith if that is what it is like. Saya percaya bahwa ada banyak orang yang kemudian akan tidak mempercayai berita Injil karena tingkah laku yang seperti itu. So I think in answer to your question, we must of course judge wisely in the light of is the gospel being preached. Jadi menurut saya kita harus menghakimi dengan benar, menilai dengan benar dalam terang firman Allah yang kita baca. We must make sure that our own lives are in order. We judge ourselves, we test ourselves. Jadi kita harus menilai atau menghakimi diri kita sendiri. And we might one-to-one have the opportunity to discuss issues where we disagree. Menurut saya kita harus menghakimi diri kita sendiri terlebih dahulu dan kemudian berbicara satu dengan satu, jadi berbicara dengan orang tersebut. But public criticism does not help us. Menurut saya kritik yang disampaikan kepada publik itu sama sekali tidak membantu. The main task is that our lives reflect the gospel. Jadi tugas utamanya adalah hidup kita harus mencerminkan Injil. Terima kasih untuk atensinya untuk sesi pertama. Pada intinya kita sudah mendapatkan poin dari Pak Jonathan Lem. Berintegritas bukan supaya sekedar kita dilihat kredibel. Itu poin yang penting sekali tadi saya catat. Tapi supaya Injil itu kredibel. Integritas itu bicara soal misi, bukan cuma soal saya. Mari sama-sama kita berikan aplaus lagi untuk Pak Jonathan Lem. Sesi pertama.